kita akan membahas tentang bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan berpikir secara kritis dan juga tingkat tinggi atau kita kenal dengan HOTS. Di era digital ini, kita tahu sendiri bahwa kita sebagai guru perlu mengembangkan pembelajaran yang bukan hanya berbasis untuk siswa menghafal, tentu mampu juga lah kita untuk menganalisis atau mengevaluasi dan juga menciptakan media atau pembelajaran yang lebih inovatif dan juga kreatif. Sebelum kita masuk ke pembahasan, ada baiknya kita mengetahui apa tujuan dari pembahasan kita hari ini, yakni adalah untuk menjelaskan bagaimana teknologi dapat kita manfaatkan untuk meningkatkan cara berpikir atau kemampuan berpikir tingkat tinggi atau high order thinking skill atau kita kenal sebagai HOTS. Baik, mari kita langsung ke pembahasannya. Apa itu HOTS? Tentu kita bertanya-tanya. Nah, HOTS atau High Order Thinking Skill adalah kemampuan berpikir secara level yang lebih tinggi yang meliputi 1. Analisis, 2. Evaluasi, dan juga kreasi. Lantas, seberapa pentingkah HOTS itu? Nah, kemampuan HOTS ini sangatlah penting bagi siswa karena dapat, pertama, memecahkan masalah. Kedua, mereka dapat mengambil suatu keputusan di dalam kehidupan mereka. Dan yang ketiga, mereka dapat beradaptasi menghadapi tantangan kehidupan yang nyata di lingkungan hidupnya. Baik, sekarang mari kita membahas mengenai penggunaan teknologi guna mendukung pemikiran tingkat tinggi tersebut atau kita kenal sebagai HOTS. Nah, pembahasan kita kali ini akan membahas seputar tentang aplikasi-aplikasi apa saja terkait teknologi zaman sekarang yang dapat kita gunakan sebagai guru guna membimbing siswa untuk memiliki HOTS atau berpikir secara tingkat tinggi. Di sini ada beberapa aplikasi yang sudah saya rangkumkan. Pertama yakni Google Classroom. Melalui fitur tugas dan juga komentar guru, kita dapat memberikan pertanyaan secara terbuka guna mendorong siswa agar dapat menganalisis atau memberikan suatu argumen. Siswa juga dapat mengunggah hasil proyek mereka dalam bentuk beberapa, yakni 1. Video, yang kedua adalah infografis atau seperti peta konsep atau dikenal juga dengan mind mapping, atau juga dapat berisi dengan esai. Nah, berikutnya ada aplikasi Canva, dan ini juga sudah umum dan dikenal oleh khalayak ramai serta siswa. Aplikasi ini sangat efektif guna mengembangkan kreativitas bagi siswa tersebut. Di aplikasi ini, siswa dapat membuat beberapa karya seperti poster, presentasi, ataupun video pendek. Hal ini dapat menunjukkan pemahaman mereka terhadap suatu konsep dalam pembelajaran tersebut. Proses merancang konten visual membuat mereka terlibat pada level kreatif atau kreativitas, menciptakan suatu kreasi dalam pemikiran mereka yang tingkat tinggi atau HOTS. Nah, berikutnya ada Kahoot.
Nah, aplikasi ini mungkin cenderung baru, tapi juga sudah umum dikenal bagi guru. Ini aplikasi yang dapat kita kenalkan bagi siswa kita, di mana Kahoot ini dapat digunakan untuk pembelajaran yang berbasis evaluasi. Guru dapat membuat sebuah kuis dengan soal-soal seperti soal analisis, soal yang berkait dengan studi kasus atau sebuah permasalahan yang dapat dipecahkan oleh siswa. Kemudian ada juga perbandingan konsep, di mana contohnya membandingkan konsep permasalahan A dengan permasalahan B pada lingkungan sekitar. Seperti itu. Jadi, melalui aplikasi ini kita dapat melihat skornya mereka. Kemudian kita sebagai guru dapat melihat kemampuan berpikir tingkat kritis dan juga tingkat tinggi pada siswa kita. Nah, baik, selain dari ketiga aplikasi yang sudah saya rangkumkan, tentu ada platform-platform atau aplikasi lain yang dapat mendukung pembelajaran kita. Contohnya, ada aplikasi yang berbasis komik seperti Scratch. Namun, aplikasi-aplikasi yang digunakan itu haruslah berkolaborasi juga dengan ide-ide dari kita sang guru ataupun sang siswa. Siswa dapat berdiskusi juga secara daring untuk menyusun solusi belajar mereka bersama-sama. Contohnya itu ada juga aplikasi Squeeze, aplikasi Padlet, ada juga aplikasi Jamboard. Lantas tentu kita bertanya mungkin bagaimana cara kita melakukan implementasi ketiga aplikasi atau platform lain tersebut dalam proses pembelajaran. Nah, pada aplikasi pembelajarannya atau implementasi kegiatannya, contohnya di sini pada mata pelajaran IPA, kita sebagai guru dapat meminta siswa menganalisis penyebab banjir pada lingkungan sekitar mereka. Nah, ada beberapa kegiatan-kegiatan di dalam proses belajar ini, maka marilah kita menjelaskan satu-satu. Nah, di sini pertama, guru akan memberikan sebuah video atau artikel melalui Google Classroom. Nah, pada platform Google Classroom ada beberapa tempat yang dapat kita masukkan sebuah video di bagian memberikan sebuah tugas. Nah, setelah kita masukkan video tersebut, maka siswa akan mempelajari isi dari artikel ataupun video tersebut. Baru kita akan masuk kepada langkah kedua. Nah, langkah kedua ialah siswa akan kita minta untuk membuat sebuah peta konsep atau infografis yang ada pada video tersebut di bagian Canva agar mereka dapat menganalisis penyebabnya, dampaknya, dan solusinya dengan menggunakan peta konsep yang didesain oleh mereka sendiri maupun melalui template yang ada pada Canva. Lalu ada hasil belajar yang akan dipresentasikan mereka, di mana di sini siswa akan memberikan masukan melalui fitur-fitur komentar yang ada pada Google Classroom tersebut.
Nah, kegiatan ini dapat membuat siswa dapat berpikir secara kritis, analisis, dan juga kreatif juga. Dan aplikasi ini juga dapat kita terapkan pada kelas tinggi umumnya dan juga bisa kita terapkan pada kelas rendah. Namun, kita harus mengadaptasinya kepada mereka dan sesuai dengan kebutuhan dan juga minat belajar pada siswa tersebut. Maka sampailah kita pada kesimpulan pada pembahasan kita mengenai bantuan teknologi yang mensupport pemikiran tingkat tinggi atau HOTS. Nah, teknologi dapat membantu meningkatkan kemampuan HOTS atau High Order Thinking Skill dengan menyediakan beberapa media pembelajaran yang interaktif, kreatif, dan juga mendorong siswa berpikir kritis dan juga analisis, serta inovatif dalam suatu pemecahan masalah atau persoalan yang ada. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi secara tepat dapat membuat siswa menyenangkan dalam proses pembelajaran dan belajar lebih bermakna serta relevan dengan kebutuhan-kebutuhan siswa yang masa kini. Jadi, inti dari pembahasan kita adalah teknologi bukanlah hanya sekadar alat pembantu bagi kita dalam mendukung proses pembelajaran, tetapi juga sarana untuk meningkatkan kemampuan berpikir kita secara tingkat tinggi, juga begitu pada siswa. Maka marilah kita manfaatkan teknologi ini secara positif dengan pembelajaran yang lebih kreatif dan juga bermakna. Terima kasih sudah menonton video ini dan semoga pembahasan kita dapat diambil manfaatnya. Sekian dari video ini, terima kasih.